Hari ini kita akan memasuki perkuliahan mengenai pengantar teknologi informasi. Ini dalam materi untuk yang pertama ya. Dan ini adalah penjelasan mata kuliah, beberapa hal yang mungkin Anda perlu pahami ya. Pertama terkait dengan diskusi mata kuliah. Jadi mata kuliah ini memberikan pemahaman dasar ya, bagi mahasiswa tentang teknologi informasi. Nah, adapun standar kompetensi yang nanti diharapkan ketika Anda selesai kuliah adalah mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan mengenai apa itu komputer, kemudian apa itu jaringan komputer, dan kemudian internet dan pemahaman internet. Seperti itu ya. Untuk penilaian ada UTS, UAS, kemudian ada praktikum ya. Setelah itu kemudian untuk referensinya ini yang penting ya. Ini saya menggunakan buku William Sawyer ya. Ini seperti ini. Nanti saya akan bagi ya supaya Anda bisa download. Ini buku yang sangat bagus, cukup komprehensif sehingga saya menggunakannya. Nah, kemudian materi yang akan kita akan disampaikan ya pada kuliah ini. Pertama kita akan bagaimana definisi IT, kemudian pemanfaatan IT seperti apa, ada sistem hardware komputer, kemudian sistem software komputer, ada sistem basis data, ada teknologi jaringan komputer, ada teknologi jaringan wireless, kemudian ada internet dan server. Nah, itu materi yang akan kita bahas ya. Untuk praktikum, ada praktikum sederhana ya, ada praktikum komputer dan praktikum jaringan. Nanti yang tiga praktikum server itu opsional ya, kita akan kondisi seperti apa, tapi praktikum komputer dan jaringan itu akan kita lakukan karena itu sifatnya wajib ya. Gitu. Nah, ini adalah untuk komunikasi dengan saya ya. Anda bisa menggunakan email atau HP, silakan kalau ada yang perlu tanyakan atau mau diskusi. Biasanya email nanti digunakan untuk untuk mengirim mungkin tugas atau ujian ya, akan dikirim email seperti itu. Oke, nah sekarang kita masuk ke materi utama ya. Kita akan memulai dengan definisi mengenai teknologi informasi. Nah, sebelum kita memahami mengenai apa itu teknologi informasi, kita akan terlebih dahulu memahami beberapa konsep ya yang ini sangat terkait dengan sistem informasi. Pertama terkait dengan data ya. Jadi data ini anda perlu pahami mengenai definisi data ya, karena ini sangat penting dan sangat terkait dengan teknologi informasi. Jadi data adalah kumpulan dari fakta, bisa berupa angka, kata-kata, hasil pengukuran, kemudian hasil observasi itu hasil penglihatan ya, seperti itu, hasil observasi atau penglihatan atau deskripsi dari sesuatu. Itu adalah data. Kemudian data juga bisa didefinisikan sebagai representasi ya, representasi dari fakta ya, konsep atau instruksi yang di dalam bentuk yang formal ya, sehingga kemudian bisa digunakan untuk komunikasi, interpretasi atau pemrosesan oleh manusia maupun teknologi. Yaitu data ya. Jadi data itu pada dasarnya adalah fakta di lapangan yang bisa kita lihat atau bisa kita rasakan seperti itu. Nah, kemudian ada yang informasi. Apa itu informasi? Nah, informasi adalah data ya yang sudah diproses ke dalam bentuk yang berarti ya terhadap penerima, seperti itu. Jadi intinya gitu ya. Jadi data yang sudah informasi adalah data yang sudah diproses ke dalam bentuk sehingga dia berarti bagi si penerimanya atau bagi manusia ya, seperti itu ya. Gitu. Nah, ada juga yang mendefinisikan informasi itu sebagai agregasi ya atau kumpulan dari data yang sudah diproses. Nah, di mana setelah diproses ini data itu akan memberikan pengetahuan atau kecerdasan seperti itu. Ada juga yang kemudian yang mendefinisikan informasi sebagai data yang berarti ya, data yang berarti yang dapat menunjukkan pengetahuan yang berguna seperti itu. Jadi intinya adalah
informasi itu adalah data yang sudah diproses sehingga berarti itu aja lah ya. Jadi kalau data adalah fakta, kalau informasi adalah data yang sudah diproses sehingga kemudian berarti bagi manusia, seperti itu ya. Itu namanya informasi. Nah ini ada juga yang kemudian menilai informasi sebagai data yang setelah diklasifikasi atau diorganisasi ya, sehingga kemudian memiliki arti bagi si penerima, terutama kita manusia ya, seperti itu. Oke, jadi pada intinya adalah informasi adalah data yang diproses. Nah ketika diproses, jadi ketika diisi data itu diproses, diorganisasi dan distrukturkan, maka kemudian itu akan memberikan memberikan manfaat bagi manusia karena itu kemudian bisa diolah seperti itu. Jadi ini adalah ada yang namanya input, ada yang namanya proses, ada output. Ini adalah proses bagaimana si data itu berubah ya. Jadi input adalah berupa data, diproses, kemudian kelahirnya yang namanya informasi ya. Jadi data diproses menjadi informasi seperti itu. Nah sekarang tadi kita sudah bicara data, sudah bicara informasi, dan sekarang kita akan bicara mengenai teknologi informasi. Teknologi informasi yang saat ini merupakan mata kuliah yang sedang kita pelajari seperti itu. Nah, teknologi informasi adalah general term atau istilahnya kata utama ya, kata umum ya, atau terminologi umum atau istilah umum yang mendeskripsikan semua teknologi yang membantu manusia untuk memproduksi, memanipulasi dan merubah, menyimpan, mengkomunikasikan atau menyebarkan informasi dan menyebarkan informasi ya. Oke, jadi kalau menurut si Sawyer ini yang bukunya kita pakai ya, jadi teknologi informasi atau IT atau TIK namanya adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan ya setiap teknologi yang membantu manusia untuk memproduksi, memanipulasi, menyimpan, mengkomunikasikan dan menyebarkan informasi seperti itu. Ada juga kemudian yang ini ya, kalau dari Webster dia mendefinisikan teknologi informasi sebagai teknologi ya yang melibatkan pengembangan, pemeliharaan dan penggunaan komputer, software dan jaringan untuk pemrosesan dan diskusi data gitu ya. Oke, ada juga yang kemudian yang mendefinisikan sebagai penggunaan komputer, storage, networking dan device ya seperti itu untuk membuat, memproses, menyimpan dan mengamankan dan mempertukarkan bentuk daripada data seperti itu. Jadi ini itu ya. Jadi kalau saya sih lebih mudah kita memahami ini ya. Kalau saya sih lebih mudah memahami definisi ini. Jadi kalau menurut saya setelah saya membaca beberapa literatur ya, jadi sederhana aja sih pemahamannya. Jadi namanya teknologi informasi adalah teknologi yang membantu ya manusia untuk memproduksi, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan dan menyebarkan informasi. Itu intinya ya. Jadi intinya adalah untuk teknologi untuk memproduksi, kemudian memanipulasi dan merubah, menyimpan, mengkomunikasikan dan menyebarkan informasi itu ya. Jadi itu definisi daripada teknologi informasi. Oke, nah teknologi informasi ini karena teknologi informasi itu berperan untuk membuat, kemudian mengolah, menyimpan, menyebarkan informasi, maka ada kemudian dua teknologi yang berperan ya, untuk membentuknya seperti itu ya. Jadi komponen itu ada dua. Jadi komponen teknologi informasi supaya dia bisa membuat, kemudian menyimpan, menyebarkan informasi, maka ada dua teknologi yang kemudian dibutuhkan untuk membentuk teknologi informasi itu. Apa itu? Pertama ada teknologi komputer dan ada teknologi komunikasi. Teknologi komputer itu membantu manusia mempercepat pengolahan data. Adapun teknologi komunikasi adalah membantu manusia untuk mempercepat pengiriman data seperti itu ya. Jadi teknologi informasi itu kita bicara tentang informasi, maka kita bicara dua hal ya, komputer dan komunikasi. Kalau Anda hanya menggunakan komputer, belum tentu itu belum disebut sebagai teknologi informasi. Contoh misalnya gini, misalkan Anda membuat sebuah dokumen menggunakan Microsoft Word.
Oke. Nah, ketika Anda membuat dokumen tersebut, Anda belum dikatakan kemudian menggunakan teknik informasi. Tapi ketika Anda membuat dokumen dan dokumen itu kemudian Anda kirim melalui email, maka itu Anda sedang menggunakan teknik informasi. Kenapa? Karena Anda menggunakan komputer untuk membuat dokumen dan kemudian menggunakan email untuk mengirimkan dokumen tersebut. Seperti itu. Jadi itu ya teknologi komputer. Jadi itu ya komponen daripada teknologi informasi yang perlu Anda pahami ya. Oke, nah sekarang kita masuk mengenai apa teknologi komputer ya. Apa sih yang disebut dengan teknologi komputer? Di komputer ada perangkat ya yang bisa diperintah untuk melaksanakan sekumpulan ya operasi, baik itu operasi matematika maupun logika ya. Seperti ya. Jadi kalau Anda mengenal istilah komputer, maka komputer adalah perangkat yang bisa diperintah seperti itu. Nah, si komputer ini dia adalah perangkat yang dapat menerima informasi ya, dan kemudian merubahnya, manipulasi itu merubahnya sehingga kemudian bisa menghasilkan bisa melakukan sesuatu ya, bisa menguasai sesuatu seperti itu ya, bisa menguasai sesuatu berdasarkan programnya seperti apa. Jadi program ini adalah sekumpulan instruksi ya mengenai bagaimana data itu diproses. Jadi di komputer dia menerima informasi, kemudian informasi itu akan dirubah berdasarkan program yang dibuat. Apa itu program? Program itu sendiri adalah merupakan perintah bagaimana data itu dirubah seperti itu. Oke, ada juga yang mendefinisikan komputer sebagai perangkat elektronik yang memanipulasi data ya. Memanipulasi di sini artinya merubah. Oke, bukan ini manipulasinya bukan suatu yang konotasi negatif ya seperti itu, tapi bagaimana kemudian intinya memproses data lah seperti itu. Ini komputer. Nah, komputer sendiri punya sejarah yang cukup panjang ya. Jadi pada dasarnya komputer itu, perkembangan komputer itu sejak perkembangan manusia ya, seperti ya. Jadi kita tahu bahwa manusia sejak zaman dulu itu selalu membutuhkan akan yang namanya komputasi ya, seperti itu ya. Dari zaman dulu manusia itu sudah membutuhkan apa yang komputasi, baik itu untuk perdagangan, astronomi, sains atau maupun sensus gitu. Dan manusia juga dari zaman dulu juga selalu berupaya untuk bagaimana bisa melakukan komputasi secara cepat. Contoh kalau misalnya orang Cina ya, mereka punya sempoa ya. Nah, sempoa itu adalah perangkat untuk membantu manusia untuk menghitung seperti itu. Oke. Nah, tapi untuk komputer modern sendiri itu sebenarnya dimulai sejarahnya dimulai dari Amerika ya. Jadi pada tahun abad 19 di Amerika itu Amerika selalu melakukan sensus ya, di mana sensus itu dilakukan setiap tahun. Jadi kenapa dilakukan sensus? Karena Amerika itu negara demokrasi. Jadi sebagai negara demokrasi mereka selalu melakukan yang namanya pemilu ya. Nah, mereka selalu melakukan pemilu, dan yang namanya pemilu itu membutuhkan data populasi. Nah, di sana mereka kemudian melakukan proses sensus. Dan di Amerika sensus itu dia dilakukan tiap 10 tahun ya. Kenapa? Karena pada waktu itu perhitungan sensus memakan waktu 7,5 tahun. Nah, jadi asal mula kenapa sensus itu 10 tahun, karena di Amerika dulu untuk perhitungan sensus dia memakan waktu 7,5 tahun. Nah, kemudian sehingga kemudian karena waktunya lama 7,5 tahun dinilai tidak bagus, kemudian ada kebutuhan untuk mempercepat proses sensus tersebut. Nah, sehingga kemudian dibutuhkan yang namanya alat ya untuk membantu perhitungan sensus. Salah satu alat yang muncul dari ini Coleridge. Ini adalah nama orang, dia membuat alat yang namanya Coleridge Dex. Ini tahun 1890. Nah, dengan adanya Coleridge Dex ini
perhitungan itu hanya memakan waktu selama 3 tahun. Jadi ada setengah lebih cepat ya dibandingkan manual seperti itu ya. Nah, si Howard inilah yang kemudian membangun perusahaan ya, namanya Tabulating Machine Company. Ini yang nanti akan menjadi International Business Machine atau IBM. Oke, nah jadi makanya kemudian si Howard ini bisa dikatakan sebagai pelopor komputer modern ya, karena dia berhasil membangun Holodeck gitu ya. Oke, nah kemudian Perang Dunia Kedua mendorong percepatan komputer digital ya. Kenapa? Karena waktu itu tentara Amerika membutuhkan sebuah perhitungan cepat ya untuk tabel penembakan meriam atau artileri. Nah, akhirnya kemudian karena adanya kebutuhan ini, maka kemudian pemerintah Amerika menginisiasi pembuatan komputer. Sebenarnya bukan hanya Amerika ya, Jerman juga sama, Inggris juga sama, tapi yang populer adalah Amerika. Oke, nah ini komputer yang pertama dibuat namanya Mac 1 ya, tahun 44. Nah, Anda bayangkan beratnya 5 ton dan dia membutuhkan kabel sepanjang 500 mil kabel. Nah, Anda bayangkan yang berapa Anda bisa bayangkan yang berapa besar itu alatnya ini ya. Bandingkan dengan komputer kita yang mungkin hanya ukuran berapa inci gitu. Oke, nah kemudian tahun 44 ENIAC ya. Nah, ENIAC dibangun tahun 44 oleh John Mockley dan J. Presper Eckert. Nah, ini berarti sekitar 40 ton ya, dan menggunakan 18.000 vacuum tube. Nah, lihat ya, ini istilahnya sampai satu ruangan ya, sendiri ya. Ya mungkin 2 kali ruang kelas ya, seperti itu. Oke, nah itu, nah kemudian komputer itu berkembang ya seiring dengan perkembangan waktu, kebutuhan untuk militer dan perbankan kemudian berkembang. Tahun 61 IBM membangun IBM 7030 ya, merupakan produk pertama IBM yang menggunakan transistor. 62 pengembangan komputer untuk Minuteman. Jadi memang di awal komputer itu banyak digunakan oleh militer ya, seperti itu. Nah, tahun 73 Intel memperkenalkan mikroprosesor ya, 404. Kemudian tahun 82 IBM mengeluarkan MPPC menggunakan Microsoft DOS. Nah, ini yang kemudian mendorong timbulnya ekosistem software. DOS ini sekarang menjadi dasar untuk Microsoft Windows ya, seperti itu. Nah, tahun 91 Linus Torvalds mengeluarkan Linux, dan tahun 95 Intel mengeluarkan Intel Pentium 1 dan Microsoft mengeluarkan Windows 95. Nah, kenapa ini menjadi sangat penting tahun 95 ini? Karena ketika Microsoft mengeluarkan Windows 95 dengan Pentium 1-nya itu merevolusi penggunaan komputer. Jadi sebelumnya komputer digunakan di kantor-kantor pemerintahan atau di kantor-kantor bisnis ya, di militer. Nah, tahun 95 dengan adanya Microsoft Windows 95, masyarakat mulai kemudian membeli komputer. Kenapa? Karena dengan adanya Windows 95, komputer itu menggunakan teknologi GUI ya, Graphical User Interface, itu ternyata memudahkan manusia untuk bekerja, memudahkan manusia untuk mengetik, menghitung, dan yang satu lagi adalah memudahkan manusia untuk memudahkan manusia untuk hiburan ya. Karena dengan adanya Windows 95 kita bisa berinternet, kita bisa menyetel musik atau video. Jadi komputer itu tidak lagi hanya untuk menghitung sesuai namanya ya, tapi komputer sekarang sudah bisa digunakan untuk keperluan sehari-hari masyarakat ya. Nah, akhirnya kemudian banyak kemudian masyarakat yang membeli komputer seperti itu ya. Itu setelah adanya Windows 95 ya, seperti itu. Oke, komputer pada saat ini sudah digunakan ya di berbagai bidang ya. Ini ada di bidang militer itu sudah pasti ya, karena komputer pertama kali memang dibuat untuk militer. Ya, Anda lihat film-film Hollywood ya, Anda bisa melihat bagaimana tentara-tentara negara maju itu sudah memanfaatkan komputer itu untuk kebutuhan militer mereka. Banyak industri juga sama. Industri apakah industri
manufaktur maupun jasa sama ya. Di pabrik mereka sudah menggunakan komputer, apalagi di perusahaan jasa ya, perbankan itu sudah pakai komputer. Bahkan di perbankan peran manusia sekarang sudah mulai tergeser dengan peran komputer ya, seperti itu. Kemudian pemerintahan juga sama. Di pemerintahan Anda coba masuk ke katakan pemerintah, sekarang mereka juga sudah mulai menggunakan komputer ya untuk kegiatan mereka. Tidak hanya komputer dan IT ya, seperti itu. Dan perguruan tinggi juga sama ya. Perguruan tinggi contoh di UTAS kita misalkan punya yang namanya sistem kita punya SIAKAD, sistem informasi akademik. Kemudian juga di tiap-tiap ruangan juga sudah ada komputer ya, untuk ya seperti itu ya. Kemudian masyarakat umum. Masyarakat umum juga sekarang sudah mulai. Kalau zaman dulu komputer itu kan dibuat oleh militer, kemudian digunakan berlanjut, kemudian dimanfaatkan oleh industri. Setelah itu masuk pemerintahan. Nah sekarang masyarakat umum pun sudah membuatkan komputer. Bahkan dengan adanya smartphone, maka secara tidak sadar manusia itu sekarang kemana-mana membawa komputer. Jadi Anda harus tahu ya bahwa yang namanya smartphone, Android atau Apple itu adalah merupakan komputer, tapi komputer skala kecil seperti itu. Nah sekarang ketika setiap masyarakat kemana-mana membawa smartphone, maka pada dasarnya mereka sudah sedang membawa komputer. Jadi anda bisa lihat bahwa untuk saat ini komputer itu sudah ada di mana-mana, termasuk di masyarakat umum. Bahkan dengan adanya fenomena smartphone, maka bisa dikatakan bahwa pada saat ini manusia itu tidak bisa lepas hidupnya daripada smartphone, seperti itu ya. Ini jenis komputer ya. Jenis komputer macam-macam ya. Jadi komputer itu mulai dari yang sangat besar sampai yang sangat kecil itu ada. Nah ini kita mulai dari superkomputer ya. Superkomputer itu adalah komputer yang sangat besar ya. Misalnya dia ada di lembaga penelitian, misalkan di NASA atau di CERN kalau di Eropa ya, seperti itu. Itu biasa kalau superkomputer biasa digunakan untuk penelitian ya, bukan untuk pekerjaan sehari-hari seperti kita ya. Kemudian mainframe ada komputer besar juga, ini untuk pengolahan data yang banyak. Biasa ada di perbankan atau di perminyakan. Ya, intinya di industri besar kalau mainframe. Workstation ini komputer yang di perusahaan-perusahaan ya, yang digunakan untuk bekerja di perusahaan. Kemudian mikrokomputer. Nah mikrokomputer ini adalah komputer skala kecil ya, yang bisa kita pakai. Ada komputer desktop, ada komputer laptop atau notebook, ada notebook, kemudian ada mobile internet basis ya, nah smartphone ya. Ini kalau sekarang mungkin smartphone ya. Kemudian ada PDA udah jarang sekarang ya, sudah tergerus oleh smartphone. Kemudian ada yang namanya microcontroller ya, atau komputer, ini komputer khusus ya. Anda mungkin nanti akan berkenalan dengan yang namanya Arduino ya. Arduino adalah sebuah komputer berskala kecil. Kemudian ada server. Ini komputer server, ini biasa digunakan untuk server ya, nanti kita akan jelaskan juga apa itu server. Inilah ini ya, jenis komputer yang sekarang ada di yang beredar ya sekarang di masyarakat seperti itu ya. Tadi sudah disampaikan ya bahwa komponen teknologi informasi itu ada dua ya, teknologi komputer dan teknologi komunikasi. Itu tidak bisa dipisahkan ya. Kalau salah satu tidak ada ya tidak bisa disebut sebagai teknologi informasi. Nah tadi kita sudah bicara mengenai teknologi komputer, nah sekarang kita akan bicara mengenai teknologi komunikasi. Jadi teknologi komunikasi juga sama ya, setiap manusia. Jadi manusia dari zaman dulu itu selalu mencari teknologi ya untuk memenuhi kebutuhan banyak informasi seperti itu. Dan tantangan dari zaman dulu itu sama ya, bagaimana caranya bisa mengirimkan informasi secara cepat, jarak jauh, dan banyak informasinya seperti itu. Nah, model komunikasi yang berkembang di zaman dulu sampai sekarang itu dimulai dengan namanya komunikasi oral ya. Oral itu komunikasi
lewat mulut ya, seperti itu. Nah, kendala daripada oral adalah keterbatasan ya. Kita bicara kan maksimal mungkin jarak 5 meter ya. Lebih daripada itu kan suara manusia nggak akan kedengaran kan? Seperti itu. Nah, sehingga kemudian orang membuat cara bagaimana caranya bisa komunikasi jarak jauh. Mulai misalkan dengan sinyal asap zaman dulu. Nah, kendalanya sinyal asap ini kan ya pesannya sedikit ya. Kemudian ada merpati ya. Merpati juga dulu digunakan sebagai teknologi ya untuk komunikasi ya, dimana pesan ditulis kemudian disimpan ke dalam merpati dan merpati itu yang akan bergerak seperti itu. Kemudian dan mengenai surat kertas sama juga. Kemudian ada kolom morse juga sama digunakan untuk komunikasi jarak jauh. Kemudian telegraf. Nah, ini telegraf adalah komunikasi jarak jauh lewat istilahnya elektronik ya, yang pertama kali ya, seperti itu. Kemudian ada percetakan juga sama, itu adalah bagaimana caranya menyampaikan informasi dalam bentuk buku ya. Kelebihan daripada percetakan adalah buku itu bisa memuat informasi yang banyak ya, seperti itu. Nah, kemudian telepon juga sama, ada teknologi untuk membantu untuk komunikasi jarak jauh. Kemudian ada radio, ada televisi dan komunikasi digital. Nah, sekarang yang sedang tren yang merupakan bagian daripada teknologi informasi adalah komunikasi digital. Jadi kalau komunikasi digital adalah komunikasi yang bentuknya itu bisa berupa teks, berupa suara maupun video dan atau gabungan. Itu adalah komunikasi digital. Nah, komunikasi digital ini yang saat ini digunakan ya di dalam teknologi informasi. Contoh Anda misalkan mengirimkan video lewat WhatsApp. Nah itu adalah komunikasi digital. Kenapa? Karena data video yang Anda kirimkan adalah data digital. Data digital kemudian disalurkan melalui komunikasi digital. Gitu ya. Jadi ini mungkin secara komunikasi ya, supaya Anda bisa memahami konteksnya ya, seperti itu. Nah, kembali mengenai teknologi informasi ya, kalau tadi kita bicara secara komputer, nah sekarang kita bicara teknologi komunikasinya. Jadi tahun 49 ini adalah upaya ya untuk menggunakan komputer melalui modem menggunakan jaringan telepon. Oke, nah tahun 58 ini ada pengembangan transmisi digital ya telepon. Nah, tahun 59 IBM membangun namanya SAG ya, Semi Automatic Ground Environment. Ini untuk menghubungkan berbagai komputer untuk mendeteksi pesawat musuh. Jadi masih militer ya. Tahun 69 ini percobaan sukses pertama pengiriman pesan melalui jaringan komputer. Nah, ini tahun 69 adalah cikal bakal TCP/IP dan merupakan cikal bakal jaringan komputer yang nanti akan menjadi cikal bakal untuk komunikasi jarak jauh lewat internet. Oke. Nah, tahun 73 email pertama dikirimkan ya. Jadi setelah protokol ditemukan, kemudian email pertama dikirimkan. Nah, tahun 73 file transfer protokol didefinisikan dan implementasikannya. Tahun 77 voice traffic didefinisikan tapi belum berhasil diimplementasikan ya. Baru diimplementasikan 10 tahun kemudian. Ini yang menjadi cikal bakal dari video call ya. Nah, tahun 82 ada namanya Novelan Operating System. Jadi Novel itu adalah perusahaan IT di Amerika, dia membuat yang namanya sistem operasi LAN, namanya Novelan. Nah, Novelan ini yang kemudian mendorong ada jaringan komputer seperti itu ya. mendorong supaya jaringan komputer itu terbentuk seperti itu. Nah, tahun 90 itu adalah lahirnya WWW atau World Wide Web. Nah, World Wide Web ini adalah cikal bakal internet ya, seperti itu ya. Cikal bakal internet dan merupakan tonggak untuk informasi. Karena ketika kemudian internet hadir, orang bisa saling mengkomunikasikan data melalui internet, maka pada saat itulah teknologi informasi hadir. Jadi teknologi informasi itu hadir berkembang dengan adanya internet, itu kan seperti itu. Ketika internet hadir, maka komputer kita selain bisa digunakan untuk memproses data, juga bisa mengirimkan data. Oke. Tahun 96 ini pengguna WWW sampai 36 juta. Nah, tahun 2001 lahirlah yang namanya Wi-Fi. Nah, kenapa Wi-Fi ini penting? Karena Wi-Fi ini
Wi-Fi ini mendorong terbentuknya komunikasi wireless kan, seperti itu. Nah, kenapa wireless ini sangat penting? Karena dengan adanya teknologi Wi-Fi kemudian mendorong terbentuknya smartphone, di mana smartphone bisa berkomunikasi lewat wireless kan, tidak harus lewat kabel kan. Nah, ini yang kemudian yang nanti akan mendorong terbentuknya smartphone dan kemudian menjadi memasyarakatkan smartphone. Akibatnya seperti sekarang di mana kemudian hampir setiap orang di dunia memiliki smartphone dan bisa berkomunikasi lewat smartphone, seperti itu. Oke, nah ini adalah fungsional dari informasi. Jadi fungsi dari teknologi informasi itu ada 6 ya. Ada capture, ada transmit, ada store, ada retrieve, ada manipulate, ada display. Oke, nanti akan kita bahas ya, yaitu capture. Nah, capture ada jadi ini adalah 6 fungsi pokok dari informasi. Jadi capture itu artinya mendapatkan ya informasi dalam bentuk yang bisa ditransmit atau disimpan. Oke, jadi itu ya. Jadi capture itu mendapat informasi di dalam bentuk yang mana bentuknya itu bisa dia ditransmit atau disimpan, seperti itu ya. Nah, kemudian fungsi kedua adalah transmit artinya teknologi informasi itu memungkinkan untuk memindahkan informasi dari satu tempat ke tempat lain, misalnya dari HP Anda ke HP teman Anda. Nah, itu adalah transmit ya, seperti itu. Nah, adapun store itu menyimpan adalah, jadi salah satu fungsi daripada informasi adalah menyimpan informasi ya dari satu tempat ke tempat lain, misalkan dari komputer ke hard disk, dari hard disk ke flash disk, dari flash disk kemudian mungkin dikirim ke server. Nah, itu adalah store. Nah, retrieve, nah fungsi yang keempat adalah retrieve ya. Jadi fungsi dari teknologi informasi adalah retrieve, artinya mengambil atau mencari informasi yang spesifik yang dibutuhkan, seperti itu ya. Nah, fungsi pokok yang kelima adalah memanipulasi ya. Manipulasi itu artinya mengolah ya. Jadi dia membuat informasi baru dari informasi yang ada, seperti itu ya. Entah itu melalui summarizing atau mensummarikan atau sorting, bisa juga rearranging itu mengatur ulang. Reformatting itu artinya memformat ulang atau apapun itu ya, misalkan untuk kalkulasi, seperti itu manipulatif. Dan yang terakhir adalah fungsi yang terakhir adalah fungsi display ya. Fungsi display adalah bagaimana memperlihatkan informasi ke orang, seperti itu. Oke, ini ya. Nah, ini tadi fungsi pokok dari teknologi informasi. Ini adalah fungsi pokoknya ya. Nah, ini adalah teknologi yang berkaitan. Jadi capture, misalkan ada teknologinya, ada keyboard, ada barcode, ada scanner, ada juga optical character recognition ya. Bisa sound recorder, bisa video kamera, atau bisa juga voice recognition ya, seperti itu ya. Paling utama adalah keyboard ya, karena dalam keyboard kita bisa input data, seperti itu. Nah, transmit, teknologinya Anda bisa menggunakan radio, bisa menggunakan televisi ya, seperti itu. Macam-macam Anda bisa baca ya. Kalau untuk menyimpan, Anda bisa menggunakan komputer tape, bisa floppy disk, udah jarang bisa sekarang itu hard disk ya, atau bisa optical disk, flash memory maupun CD-ROM. Kalau retrieve itu mengambil data itu bisa dalam bentuk paper, kertas, komputer tape, sama dengan ini store ya. Manipulate, nah ini komputer, ini hanya CPU plus softwarenya. Kalau display itu bisa berupa printer atau komputer screen ya, layar komputer. Ini adalah fungsi-fungsi yang tadi saya sebutkan, dan ini adalah merupakan teknologi yang berkaitan, seperti itu. Oke, tadi kita sudah bicara mengenai definisi IT, mengenai penggunaan IT, seperti dalam bagaimana IT bekerja ya. Sekarang kita akan bicara mengenai masa depan IT ya, seperti apa sih masa depan IT di masa depan ya.
Anda bisa ini untuk buat Anda sebagai orang elektro untuk kira-kira ke depan akan seperti apa. Jadi masa depan IT itu pertama miniaturization, speed, dan affordability ya. Miniaturisasi, jadi di masa depan yang namanya IT perangkatnya itu pertama akan semakin kecil ya, akan semakin kecil, kemudian kecepatan semakin tinggi, dan affordability artinya terjangkau ya. Anda bisa tadi ya bandingkan dengan komputer tahun 40-an. Komputer tahun 40-an itu kan besar ya, ada sampai 20 ton, kemudian ukurannya juga sampai satu ruangan. Nah kalau zaman sekarang kita lihat komputer semakin kecil ya, laptop kecil, smartphone kecil, bahkan smartwatch itu sebesar jam tangan itu juga adalah komputer. Jadi komputer di masa depan akan semakin lebih kecil. Berkecepatan juga sudah tinggi ya, kecepatannya akan lebih tinggi. Kita lihat tuh sekarang mungkin sudah anda bayangkan, bandingkan misalkan dengan 10 tahun ke belakang atau 20 tahun ke belakang, komputer itu semakin cepat kemampuannya. Kemudian affordability, komputer juga lebih murah ya. Kalau zaman dulu mungkin zaman 20 ke belakang ya, mungkin hanya orang-orang tertentu yang bisa beli komputer. Nah sekarang masyarakat umum bisa dengan mudah beli komputer, terutama smartphone ya. Mungkin zaman sekarang hampir tidak ada, terutama di perkotaan, hampir tidak ada orang di perkotaan yang tidak memiliki smartphone, seperti itu ya. Nah kemudian masa depan IT juga ada yang namanya connectivity ya, connectivity, interactivity, dan multimedia. Connectivity artinya di masa depan komputer itu akan selalu connect, dan itu sekarang sudah kita rasakan ya. Sekarang itu kan kita memasuki masa di mana orang akan merasa gelisah ketika dia tidak bisa memberi kuota. Nah itu ada gambaran bagaimana pentingnya connectivity, bahwa masyarakat itu sekarang sudah selalu ingin connect ya, seperti itu ya. Kemudian interactivity artinya masyarakat ingin interaktif. Kalau zaman dulu internet itu kan hanya kita bisa baca ya. Jadi zaman dulu itu masyarakat lebih banyak pasif ya dalam komputer. Mereka lebih banyak hanya bisa melihat atau mendengar atau membaca ya, seperti itu. Nah zaman sekarang masyarakat itu sudah mulai berperan untuk mengisi konten. Anda lihat sekarang bagaimana Facebook di mana orang bisa menulis banyak hal di sana, baik itu yang positif maupun negatif. Instagram ya, sebagai Instagram di mana masyarakat bisa dengan mudah mengirimkan foto atau video. Itu interaktif. Jadi di masa depan konten daripada internet itu akan diisi oleh masyarakat gitu, kan seperti itu. Anda lihat coba misalkan YouTube ya, sekarang banyak bermunculan youtuber ya. Jadi mereka yang tidak bisa membuat video sekarang bisa buat video dan uploadnya, dan kemudian akan ditonton oleh banyak pihak ya. Itu interaktif. Multimedia artinya datanya itu beragam ya. Kalau zaman dulu data mungkin hanya dalam bentuk teks atau video. Nah sekarang kita lihat semua data, entah itu teks, video maupun audio bisa dikirimkan melalui internet, seperti melalui TIK ya. Nah kemudian masa depan IT yang ketiga adalah convergence. Convergence itu artinya adalah bahwa perangkat TIK zaman sekarang itu akan standar. Jadi perusahaan IT sekarang itu mereka akan membuat produk-produk yang nanti itu bisa saling melengkapi. Contoh misalkan Anda menggunakan produk Asus, teman Anda menggunakan produk Lenovo, teman yang lainnya menggunakan misalkan IBM. Nah dengan adanya konvergensi, maka semua perangkat itu bisa saling berkomunikasi. Jadi tidak lagi eksklusif. Kalau zaman dulu kan kalau Anda beli sesuatu ya Anda harus menggunakan produk merek tertentu. Kalau zaman sekarang Anda bisa menggunakan merek apa saja. Selama dia standar, maka kemudian akan bisa digunakan dengan pihak lainnya, seperti itu.
Kemudian portability ya, portability artinya komputer akan bisa dibawa kemana-mana. Ini sudah kejadian ya, di mana masyarakat kemana-mana sudah menggunakan smartphone ya, seperti itu. Kemudian personalisasi, jadi ini kalau ini terkait dengan layanan, jadi layanan internet itu nanti akan menyesuaikan dengan pribadi masing-masing. Contoh misalkan kalau Anda misalkan masuk ke Google, Anda misalkan mencari komputer Asus di Google tersebut, maka kemudian Google akan menampilkan berbagai macam informasi mengenai Asus ke Anda gitu. Jadi kalau teman Anda misalkan mencari mobil, Anda mencari Asus, maka Google itu akan memberikan informasi berbeda kepada Anda dan kepada teman Anda. Kalau kepada Anda akan diberikan informasi mengenai Asus, kalau kepada teman Anda akan diberikan informasi mengenai mobil. Itu namanya personalisasi. Jadi layanan dari internet itu akan berbeda terhadap masing-masing orang sesuai dengan kebutuhan orang tersebut. Kemudian kolaborasi, jadi di masa depan dengan ada TIK itu akan mendorong orang untuk berkolaborasi seperti itu. Kemudian cloud computing ya, jadi di masa depan juga orang akan cenderung untuk menggunakan cloud computing. Jadi tidak lagi kemudian orang bersusah payah ya, membeli server katakanlah, membeli infrastruktur, tapi di masa depan akan banyak yang kemudian menggunakan cloud computing ya, daripada membeli komputer sendiri. Oke, ini masa depan IT ya. Masa depan IT ya, kemudian ada yang namanya always on generation. Jadi di masa depan, sebenarnya bukan masa depan ya, zaman sekarang pun sudah kejadian adanya generasi yang always on, artinya generasi yang selalu terhubung dengan internet. Tadi sudah saya sampaikan ya bahwa masyarakat zaman sekarang itu akan galau ya ketika dia tidak bisa connect ke internet. Kenapa? Karena memang sudah terjadi ketergantungan masyarakat terhadap internet, sehingga kemudian masyarakat akan berusaha untuk selalu on, atau artinya on ini artinya selalu connect ke internet gitu ya. Kemudian masa depan IT yang kelima ya adalah pervasif atau ubiquitous computing. Artinya apa? Artinya di masa depan itu orang akan menanam mikroprosesor ya di dalam uji sehari-hari sehingga berkomunikasi. Misalkan Anda masang mikroprosesor di dalam kulkas, di dalam TV ya, sehingga kemudian kita bisa ngecek kulkas itu seperti apa dari jarak jauh, misalnya seperti itu. Orang akan misalkan menanamkan mikroprosesor di dalam CCTV sehingga kemudian CCTV bisa diakses dari mana saja kan, seperti itu. Jadi intinya kalau proses computing itu artinya computing yang akan ada di mana-mana seperti itu. Kemudian ada namanya Internet of Things. Internet of Things ini upaya untuk menghubungkan berbagai perangkat yang dipasang dengan CPU, software, sensor, aktuator, perangkat lainnya sehingga bisa mengumpulkan dan berbagi data. Ini juga akan menjadi tren ke depan adanya Internet of Things ini. Oke, nah tadi kita sudah bicara mengenai berbagai macam hal yang positif ya mengenai TIK atau teknik informasi. Namun kalau kita perhatikan TIK juga tidak lepas dari yang namanya dampak negatif. Nah, apa saja dampak negatif yang dirasakan oleh yang namanya TIK? Nah, pertama ada namanya pemborosan waktu. Pemborosan waktu dengan adanya internet, dengan adanya sosial media, hiburan, orang cenderung kemudian menghabiskan waktunya untuk mengakses hiburan tadi. Banyak orang yang menghabiskan waktunya untuk YouTubean atau untuk Facebookan atau untuk akun itu ya, atau Instagram seperti itu. Nah, itu pemborosan waktu. Kemudian kehilangan konsentrasi karena banyaknya informasi yang ada, sehingga orang kemudian kehilangan konsentrasi ya kan, karena melihat berita A dia baca, ada berita B dia baca, ada berita C dia baca, dia pikirkan, dia baca. Nah, karena saking banyaknya informasi yang masuk, kemudian semua dipikirkan, akhirnya dia kehilangan konsentrasi. Kemudian kesehatan manusia karena banyak orang yang mengakses
TIK ini. Kemudian karena keseringan masuk IK, dia kemudian jarang bergerak, duduk terus di mana-mana. Kemudian dia juga selalu melihat layar, sehingga kemudian kecenderungannya kesehatannya itu akan menurun. Kemudian isolasi karena orang saking senangnya internetan atau senangnya main game, akhirnya dia terisolasi. Dia tidak mau bergaul dengan orang karena saking senangnya dia dengan komputer. Nah, kemudian kurangnya privasi kenapa? Karena kalau di dalam internet itu privasi sedikit ya. Nah, apa yang Anda lakukan di internet itu akan dicatat oleh Google misalkan seperti itu. Kemudian kecanduan, nah itu ya kecanduan misalkan game, kecanduan internet sama ya. Kecanduan ini juga salah satu bentuk daripada TIK ya. Oke, nah itu. Namun demikian ada juga ya selain positif negatifnya ada beberapa peluang ya yang mungkin Anda bisa Anda kejar ya, sebagai orang elektro ya. Nah, pertama untuk pengembangan software, Anda bisa jadi desainer, jadi programmer, sistem analis maupun administrator. Kemudian Anda bisa juga menjadi pengembang hardware ya, Anda bisa mengembangkan hardware. Kemudian Anda juga bisa menjadi ahli jaringan ya, seperti itu. Kemudian analis data ya, kalau sekarang ada big data, analis data, dan yang terakhir adalah Anda bisa menjadi bagian dari penyiar konten. Anda bisa jadi YouTuber atau Anda bisa menulis di Facebook. Nah itu artinya penyediaan konten itu. Oke, itu mungkin yang bisa disampaikan ya untuk pertemuan materi pertama ya dari kuliah pengantar teknologi informasi.